Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan kitab As-Saum. Pembahasan hadis-hadis tentang puasa. Dan masuk bab yang ke-28. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza tawadda'a falyastanshiq bimankhirihil ma. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu berwudu, maka hendaklah menghirup dengan hidungnya air, menghirup air dengan hidungnya. Istinsyaq. Imam Bukhari mengatakan, mengomentari hadis ini, walam yumayyiz baina as-shaimi wa ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa. Jadi bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan hukum istinsyaq bagi orang yang berpuasa. Bahwasanya boleh saja seseorang yang berpuasa untuk beristinsyak ketika berwudu atau mandi. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan orang yang berwudu untuk beristinsyak tanpa membedakan orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Artinya boleh sekalipun dia sedang berpuasa. Hadis yang dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari ini itu secara lafaznya dengan lafaz yang sama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam As-Sahih. Beliau mengatakan dalam hadis dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum falyastanshik biman khiraihi minal ma." Biman khiraihi. Ya, dua lubang hidungnya dengan air. Thumma liyastanthir atau thumma liyantathir. Setelah menghirup air dari hidung, dikeluarkan kembali dari hidungnya. Ini riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih, tapi dengan lafaz yang berbeda. Dengan lafaz yang berbeda, Imam Bukhari hanya mengatakan, atau Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, Man tawadda'a falyastanthir. Siapa yang berwudu, maka hendaklah dia mengeluarkan air dari hidungnya setelah menghirup dari hidungnya. Jadi lafaz Imam Bukhari di sahihnya lebih ringkas. Sedangkan judul bab itu Imam Bukhari ambil dari riwayat Imam Muslim karena lebih lengkap. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa boleh beristinsyak sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Hanya saja orang yang berpuasa itu tidak boleh berlebihan dalam istinsyak. Ini boleh beristinsyak tapi jangan terlalu dihirup. Terlalu keras menghirup air dari hidungnya. Karena dikhawatirkan jangan sampai air masuk ke dalam tenggorokannya. Dengan mengisap atau menghirup air dengan kuat, bisa jadi air itu masuk ke dalam tenggorokannya. Makanya di dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Laqit ibn Sabirah,
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa balik fil istinsyaq, balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Balik fil istinsyaq artinya hiruplah air dengan keras, lakukanlah istinsyak dengan kuat, dengan mubalaghah, supaya sampai air itu naik ke ubun-ubun. Illa an takuna sha'iman, kecuali apabila seseorang itu sedang berpuasa. Jadi yang dilarang berlebihan dalam beristinsyak. Adapun beristinsyak secara normal, secara biasa, artinya sebatas menghirup air dari hidungnya kemudian dikeluarkan, maka itu hukumnya boleh. Dan istinsyak ini selain amalan dari amalan wudu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada perselisihan. Hanya saja manfaatnya di antara hikmah perintah untuk istinsyak itu di dalam hadis lain dari Abi Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi." Ini khusus apabila seseorang bangun dari tidurnya, tidur malam atau tidur siang. Apabila seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fatawadda, kemudian dia berwudu, falyastanthir thalathan, maka hendaklah dia menghirup air dari hidungnya 3 kali kemudian mengeluarkannya. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi, karena syaitan itu bermalam di dalam rongga hidungnya atau pangkal hidungnya. Syaitan tinggal di atau bermalam di pangkal hidungnya, sehingga ketika dia beristinsyak maka syaitan akan lari, sehingga dia bangun dari tidurnya dengan penuh semangat. Ini diantara hikmah dianjurkannya beristinsyak untuk mengusir syaitan yang ada di pangkal hidungnya atau di khayshumahnya. Kemudian setelah menyebutkan hadis Nabi SAW, Imam Bukhari menyebutkan beberapa asar yang menunjukkan bahwasanya orang yang beristinsyak atau boleh beristinsyak bagi orang yang sedang berpuasa. Begitu juga dengan mencium bau yang memiliki bau yang sangat kuat. Bau yang sangat kuat seperti di masa sekarang itu obat yang dihirup ketika hidung tersumbat. Ketika hidung tersumbat dihirup, atau minyak wangi dicium atau dihirup dengan kuat sehingga terasa di kepala, atau obat-obat yang lain untuk menghilangkan flu atau pilek atau hidung tersumbat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la ba'sa bis-sa'uti lis-sa'im, la ba'sa bis-sa'uti lis-sa'im illam yasil ila halqihi wa yaktahil. Tidak mengapa, artinya boleh. Bis-sa'ud, sa'ud ini sesuatu yang dicium, sesuatu yang dihirup. Bau-bau atau wewangian atau obat yang dipakai melalui hidung. Tidak mengapa memakai as-sa'ud bagi orang yang berpuasa. Illam yasil ila halqihi, selama benda tersebut atau cairan tersebut tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Penting tidak sampai ke dalam tenggorokan. Apalagi kalau cuma baunya saja, anginnya saja yang dihirup. Istinsyak saja
air. Memang air yang dimasukkan ke dalam hidung. Selama tidak masuk kepada tenggorokan, tidak sampai ke tenggorokan, maka hukumnya boleh. Wa yaktahil, dan boleh juga atau tidak mengapa dia beriktihal atau memakai celak. Ini athar dari Al-Hasan Al-Basri, itu dikomentari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Taghliq Ta'liq. Pernah sebutkan kitab Taghliq Ta'liq karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis atau athar perkataan sahabat atau tabi'in yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih tanpa sanad. Ya, semua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari atau athar yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih tanpa sanad atau istilahnya mu'allaq, itu dikumpulkan oleh Imam Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Taghliq Ta'liq. Kemudian beliau riwayatkan dengan sanad. Beliau riwayatkan dengan sanadnya sendiri, sanadnya Al-Hafidh atau Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam Taghliq Ta'liq ketika mengomentari ini ucapannya Al-Hasan, beliau mengatakan amma qaulul Hasan falam arahu fi Sa'ud. Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ucapan Al-Hasan ini tentang sesuatu yang dihirup dari hidung as-Sa'ud, saya tidak mendapatkan riwayat dari Al-Hasan. Tidak mendapatkan riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Innama ra'aituhu fil madmadati kama taqaddam. Saya cuma mendapatkan perkataan Al-Hasan tentang berkumur-kumur, seperti athar yang telah disebutkan sebelumnya ketika membahas tentang berkumur-kumur. Jadi Al-Hafidh Ibn Hajar tidak menemukan hadis ini atau tidak menemukan athar dari Al-Hasan Al-Basri tentang as-Sa'ud. Justru sebaliknya, yang didapatkan dari Al-Hasan Al-Basri justru memakruhkan. Ada riwayat yang ditemukan dari Al-Hasan Al-Basri justru sebaliknya, memakruhkan seseorang yang berpuasa menghirup as-Sa'ud atau wewangian yang dipakai obat untuk mengobati hidung atau ketika hidung tersumbat. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Beliau mengatakan haddatsana Abu Usamah an Hisham an Al-Hasan annahu kariha lis-sha'im an yastas'it. Bahwasanya beliau memakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mencium sa'ud, itu wewangian atau obat yang dipakai melalui hidung. Adapun perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang wa yaktahil, disebutkan juga tentang memakai celak. Begitu juga tentang berkumur-kumur, itu sudah disebutkan di bab sebelumnya. Di bab sebelumnya, bab yang ke-25 ketika membahas tentang mandi orang yang berpuasa, itu sudah disebutkan hadis atau ucapan Al-Hasan tentang memakai celak dan berkumur-kumur. Kemudian selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan athar dari Atha, wa qala Atha ibn Abi Rabah. Beliau mengatakan intamadmada thumma afraga ma fihi minal ma' la yudiruhu in lam yazdarid riqahu. Atha ibn Abi Rabah mengatakan jika dia berkumur-kumur thumma afraga ma fihi, kemudian dia mengeluarkan apa yang ada di dalam mulutnya minal ma, dari air. Setelah dia kumur-kumur, dia keluarkan air dari mulutnya, la yudiruhu, maka itu tidak mengapa in lam yasdarid, kalau selama
dia tidak dia tidak menelannya selama dia tidak menelan ludahnya. Illam yazdarid, selama dia tidak menelan ludahnya. Wa madza baqiya fi, apa yang tersisa dari mulutnya, artinya ketika dia berkumur-kumur kemudian dia keluarkan semua air yang ada di dalam mulutnya, apalagi yang tersisa dari mulutnya, yang hanya tersisanya sisa rasa-rasa air saja, dan itu tidak mengapa. Wala yamdugu al-ilqa. Ini masih perkataan Atha Ibn Abi Rabah, dan dia tidak boleh mengunyah al-ilq. Al-ilq ini sejenis getah pohon. Itu orang Arab sampai sekarang itu masih dipakai dikunyah. Dia kunyah seperti gula-gula karet, tapi tidak ada rasanya. Hanya untuk dikunyah saja sebagai obat. Dikunyah tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya sama sekali. Tidak ada manis, tidak ada asin. Cuma dikunyah saja. Itu kata apa? Tidak boleh dia mengunyah al-ilq. Atau biasa lebih dikenal itu luban. Luban biasanya dipakai obat. Orang-orang herbal biasanya tahu. Wala yamdugul ilq. Jangan dia atau orang yang berpuasa tidak boleh mengunyah al-ilq sekalipun tidak ada rasanya. Fa in izdara dari qalm ilq, kalau dia menelan ludahnya ketika dia menggigit itu atau mengunyah al-ilq ini, la aqulu innahu yuftir. Saya tidak mengatakan dia berbuka, saya tidak mengatakan puasanya batal. Tapi sebaiknya jangan dia melakukan itu. Walakin yunha anhu, akan tetapi dilarang. Jadi tidak boleh, atau Al-Atha mengatakan tidak boleh orang yang berpuasa mengunyah sesuatu sekalipun tidak ada rasanya. Tapi kalau dia menelan ludahnya, maka kata Atha, saya tidak mengatakan puasanya batal, tapi dilarang. Jangan, kalaupun dia mengunyah, jangan menelan air liurnya. Kemudian Atha mengatakan fa in istanthara, apabila dia mengeluarkan air dari hidungnya setelah menghirup air. Istinsyak itu menghirup air dari hidung. Istinthar mengeluarkannya. Mengeluarkannya berarti sebelumnya dia menghirup. Fadakhala al-ma' halqahu. Ketika dia beristinsyak tanpa disengaja masuk air di hidungnya. Artinya dia sudah beristinsyak, dia tidak mubalaghah, tapi ya mungkin dia tidak sengaja masuk air ke dalam tenggorokannya. Kata Atha, la ba's, tidak mengapa. Lam yamlik, artinya dia tidak mampu menahannya. Jadi ketika dia menghirup air dari hidungnya, kemudian tidak sengaja air masuk ke dalam tenggorokannya, maka itu tidak mengapa karena dia tidak mampu menahannya. Tapi kalau dia bisa tahan, dia harus menahan air itu masuk ke dalam tenggorokannya. Ini athar yang disebutkan dari Atha. Ini diriwayatkan dari berbagai sanad, artinya bukan dengan satu sanad, tapi Imam Bukhari memberikan kesimpulan dari pendapat Atha Ibn Abi Rabah. Ini athar dari Atha Ibn Abi Rabah. Yang pertama tentang berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Dia mengatakan intamadmadah thumma afraga ma fi fihi minal ma' la yudiruhu illam yazdarid. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf an Ibnu Juraij, dari Ibnu Juraij qala qultu li Atha. Ibnu Juraij bertanya kepada Atha, tamadmadah wa huwa sha'im. Ada seseorang dia berkumur-kumur saat berpuasa. Thumma afragal ma, kemudian dia mengeluarkan air dari mulutnya. Ayadurruhu an yazdarid, apakah membatalkan puasanya kalau dia menelan
sisa-sisa yang tersisa di mulutnya, artinya air yang masih ada tersisa sedikit rasa-rasa air di dalam mulut. Kalau kita kumur-kumur, kita keluarkan air dari mulut. Kemudian setelah itu dia menelan yang tersisa dari mulutnya. Apakah itu tidak mengapa? Qala Ata mengatakan la yadurruhu. Itu tidak mengapa. Selama dia sudah mengeluarkan air dari mulutnya, kemudian dia menelan air liurnya, tapi masih ada rasa-rasa airnya, maka itu tidak mengapa. Famadza baqiya fihi? Apalah yang tersisa dari mulutnya? Tidak ada lagi air yang tersisa, hanya saja tentu ada rasa-rasa segar yang dirasakan di dalam mulut ketika menelan ludahnya. Maka itu tidak mengapa. Ini riwayat yang pertama tentang berkumur-kumur. Kemudian yang kedua tentang mengunyah sesuatu. Sini Atha mengatakan apa? Wala yamdugu al-ilq. Wala yamdugu al-ilq. Ini riwayat yang lain diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq dalam An-Musannaf. An Ibnu Juraij juga dari Ibnu Juraij qala qultu li Atha. Saya bertanya kepada Atha, ayam dugu as-saimu ilqan? Ibnu Juraij bertanya kepada Atha, apakah orang yang berpuasa boleh mengunyah al-ilq? Artinya seperti sejenis getah pohon yang dikeringkan kemudian dikunyah, al-ilq. Apakah boleh untuk orang yang berpuasa? Qala la. Atha mengatakan tidak boleh. Qultu, Ibnu Juraij bertanya, innahu yanfuthu riqal ilq. Artinya dia cuma mengunyah, sedangkan air liurnya dia ludahkan, dia muntahkan air liurnya. Dia cuma mengunyah, kemudian air ludahnya dia keluarkan. Wala yazdaridhu. Dia tidak menelan air liurnya. Wala yamussuhu, dan dia tidak mengisap atau tidak ilq itu tidak mengeluarkan cairan. Dia tidak mengisap itu cairan yang ada dalam karena dia seperti getah keras, seperti karet lah, karet dan tidak ada rasanya. Apakah boleh seperti itu? Dia mengunyahnya, kemudian air liurnya dia keluarkan. Qala Atha mengatakan fa illam yazdarid riqahu fa innahu marwatun lahu. Kalaupun dia tidak menelan air liurnya, tapi itu membuat dia hilang rasa hausnya. Yang seolah-olah mengunyah benda tersebut akan membuat dia lebih segar atau tidak, dia akan merasakan atau menghilangkan rasa hausnya, Fa inizdara dariqahu, kalau dia menelan air liurnya, wa huwa yaqul innahu yunha an dzalik, padahal sudah dikatakan kepadanya bahwa itu dilarang, faqad aftara, maka dia telah membatalkan puasanya. Ini perkataan apa Ibn Abi Rabah. Imam Bukhari memberikan kesimpulan. Jadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini kesimpulan dari dialog Ibnu Juraij dengan apa? Bahwasanya orang yang mengunyah sesuatu itu tidak dibolehkan. Mengunyah sekalipun tidak ada rasanya. Mungkin dia gigit-gigit pulpennya sementara puasa, atau dia gigit-gigit jarinya, atau dia gigit kantong plastik seumpamanya, ya, tidak ada kerjaan, sembarang dia kunyah-kunyah sementara puasa, dan itu tidak ada rasanya, maka itu tidak dibolehkan, sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalaupun dia lakukan, maka air ludahnya dia harus muntahkan. Tapi kalau dia menelannya, artinya ada pulpen, dia kunyah-kunyah pulpennya itu umpamanya, kemudian dia telan air ludahnya. Kalau sudah dilarang, tidak boleh ditelan, tetap dia telan, maka Atha mengatakan puasanya batal. Yang sudah dilarang tapi tetap dia lakukan. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka tidak mengapa. Ini pendapat Atha Ibn Abi Rabah. Jelas kesimpulannya di bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis, kecuali tadi hadis Abi Hurairah tentang beristinsyak. Menunjukkan bahwasanya bab ini secara khusus Imam Bukhari jelaskan tentang hukum istinsyak. Kemudian ikut setelahnya mencium atau menghirup
bau atau obat yang dicium untuk menghilangkan hidung tersumbat atau apa saja. Mungkin ada obat-obat yang dipakai melalui hidung, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan maka itu dibolehkan. Waktu itu dibolehkan. Kenapa? Karena istinsyak saja boleh. Apalagi hanya mencium atau menghirup bau. Seumpamanya dia cium bau makanan, apakah batal puasanya atau tidak? Tidak batal puasanya. Sebentar masak, dia hirup bau makanannya. Cuma sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan karena Al-Hasan mengatakan itu tidak dibolehkan atau dimakruhkan. Khawatir dia tidak bisa tahan, akhirnya dia makan. Khawatir dia tidak bisa makan. Khawatir juga itu kan uap itu kan berupa air. Uap itu yang keluar dari makanan itu kan berupa air. Hanya kalau diletakkan tangan itu tangan basah. Ketika masuk ke dalam tenggorokannya bisa masuk, dia hirup dengan hidungnya, bisa jadi ada tetesan air yang masuk ke dalam tenggorokannya dan itu akan membatalkan puasanya. Maka sebaiknya jangan dilakukan. Hanya menghirup bau makanan atau uap dari makanan atau minuman. Dia tidak minum kopi tapi bau-baunya ketika kopi itu masih hangat, itu bisa jadi dia merasakan masuk ke tenggorokannya rasa-rasa kopi itu. Maka sebaiknya ditinggalkan, jangan dilakukan. Adapun Imam Bukhari di sini menyebutkan tentang bercelak itu sudah dibahas sebelumnya, hanya ikut saja di sini pembahasannya. Begitu juga dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur dibolehkan. Berkumur-kumur dibolehkan. Seolah-olah Imam Bukhari menyebutkan di sini tentang mengunyah. Kalau berkumur-kumur dibolehkan. Berarti mengunyah sesuatu itu juga dibolehkan. Tapi sebaiknya air ludahnya itu dikeluarkan. Khawatir yang sampai yang dia kunyah itu mungkin dia anggap seperti karet seumpamanya. Dia mengunyah karet. Karet tidak ada rasanya tapi ada pahit-pahitnya biasa. Ada rasa-rasa pahitnya. Jangan sampai ada zat yang keluar dari benda tersebut tanpa disadari masuk ke dalam tenggorokannya. Maka sebaiknya jangan. Jangan sampai dia gigit jarinya seumpamanya. Jangan sampai ada asin-asin atau apa saja itu. Mungkin dia pernah sentuh sesuatu, dia gigit jarinya masuk ke dalam tenggorokannya. Artinya orang yang berpuasa sebaiknya tidak mengunyah sesuatu. Tidak mengunyah sesuatu. Tapi tidak membatalkan puasanya. Kemudian selanjutnya Imam Bukhari masuk pembahasan tentang ini pembahasan 17 tahun ke atas ini. Tapi tidak mengapa dibahas. Siapa tahu ada yang mau menikah. Bab idza jama'a fi Ramadan. Bab seseorang apabila dia berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan tentang perkara ini. Kemudian menyebutkan beberapa hadis dan athar secara muallaq tanpa sanad. Beliau mengatakan wa yudhkaru an Abi Hurairah rafa'ahu. Wa yudhkar dengan sigatut tamrid isyarat bahwa hadis ini dhaif. Rafa'ahu artinya Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Ini disebutkan rafa'ahu. Ini sigat ar-raf'. Man aftara yauman, siapa yang berbuka satu hari, tidak berpuasa min Ramadan, min ghairi illah, tanpa ada sakit atau tanpa ada alasan, wala marad, tanpa ada penyakit. Dia sengaja tidak berpuasa. Tidak ada uzurnya, bukan juga sakit. Bukan karena bepergian jauh, bukan juga karena sakit. Lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Maka tidak bisa diqada sekalipun dengan puasa 1 tahun penuh.
Ya dia kalau dia mau ganti itu satu hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan sengaja, maka kalaupun dia ganti dengan 1 tahun berpuasa 1 tahun, itu tidak akan bisa menggantikannya. Sekalipun dia lakukan itu, maka artinya berpuasa 1 tahun penuh tanpa berbuka dalam 1 tahun itu tidak bisa mengqadha 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Wa in samahu, sekalipun dia lakukan. Ini secara teori tidak akan mengqadha puasanya. Kalau dia lakukan juga tidak mengqadha puasanya karena siyamud dahr hukumnya haram. Siyamud dahr berpuasa 1 tahun penuh tanpa berbuka sekalipun itu hari-hari yang diharamkan, maka itu hukumnya haram. Ini biar Idul Fitri dia puasa juga, Idul Adha dia puasa juga, hari Tasyrik dia puasa juga. Maka puasa dahr ini hukumnya haram. Karena haram berpuasa pada hari-hari tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Imam Tirmidzi, begitu juga Ibnu Majah, tapi hadisnya dhaif. An Abi Mutawwis an abihi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah wala marad, tanpa ada keringanan dan sakit, lam yaqdi anhu shaumud dahri kullihi wa insan. Puasa 1 tahun penuh seluruhnya, artinya tanpa terkecuali, maka itu tidak bisa mengqadha 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Tapi hadis ini dhaif karena Abul Mutawwis Yazid Ibnul Mutawwis ini hadisnya lemah. Begitu juga dengan bapaknya majhul. Tidak ada yang meriwayatkan dari bapaknya kecuali dia saja. Tidak ada yang menguatkan periwayatan hadisnya. Jadi dari sini lemah. Makanya Imam Bukhari mengatakan wa yudhkar. Wa yudhkar artinya dengan sigat tamrid. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa bihi qala Ibnu Mas'ud. Dengan hadis ini Ibnu Mas'ud berpendapat, artinya ada riwayat mauquf dari Ibnu Mas'ud. Semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Ini riwayatnya Ibnu Mas'ud disebutkan atau diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Begitu juga dengan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah dari Bilal ibn Harith radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud, qala man aftara yawman min Ramadan. Ini perkataan Ibnu Mas'ud, bukan hadis Nabi, tapi pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan min ghairi rukhsah, tanpa uzur, sengaja tidak mau puasa. Banyak dari kaum muslimin jelas-jelas Ramadan dia bukan musafir, dia tidak mau puasa. Lam yujizhu siyamud dahri kulli, maka tidak bisa ditutupi, tidak bisa digantikan dengan puasa 1 tahun penuh. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur. Karena sekalipun dia puasa 1 tahun penuh, itu tidak bisa menggugurkan atau tidak bisa menjadi kafarah atau qada bagi puasa yang dia tinggalkan. Ini perkataan Ibnu Mas'ud atau mazhab ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa qala Sa'id bin Musayyib atau Musayyab, Sa'id ibn Musayyab wa Sya'bi wa Ibnu Jubair wa Ibrahim wa Qatadah wa Hammad. Sa'id ibn Musayyab, Sya'bi, Ibnu Jubair, Ibrahim, Qatadah, Hammad. 6 orang. 6 orang ini berpendapat yaqdi yauman makanah. Orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, maka sekalipun setelah dia bertobat, maka dia harus mengqadha puasanya 1 hari. 1 hari yang ditinggalkan diganti dengan 1 hari di hari yang lain. Jadi kalau dia tinggalkan 1 bulan, ya 1 bulan ganti di hari yang lain. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama Ibnu Mas'ud mengatakan tidak bisa digantikan dengan puasa sekalipun dengan puasa setahun. Tapi pendapat tabi'in di sini, ini semua tabi'in semua ini mengatakan dia mengganti puasanya sehari kalau dia meninggalkan sehari. Ini asar dari atau perkataan Sa'id bin Musayyab
Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Taghliqut Ta'liq tidak mendapatkan riwayat Sa'id Ibnu Musayyab. Tidak mendapatkan riwayat dengan sanadnya. Bahwasanya orang yang meninggalkan puasa satu hari maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Sengaja. Tapi ada diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Musayyab, tapi riwayatnya mursal, artinya dari Nabi, bukan dari ucapannya. Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bersetubuh dengan sengaja. Artinya dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Ini hadis mursal dari Sa'id bin Musayyab, bukan perkataan Sa'id, tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja mursal. Mursal itu dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Ini Sa'id bin Musayyab mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni aftartu yawman min Ramadan. Saya berbuka atau membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan. Dia membatalkan puasanya karena berhubungan sama istri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, tasaddaq, kamu bersedekah, wastaghfirillah, kemudian beristighfar, bertaubat, wasum yauman makanah. Kemudian kamu berpuasa satu hari menggantikannya. Tapi hadis ini juga lemah karena mursal. Sa'id bin Musayyab tabi'i tidak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis tadi karena bersetubuh, dia bersetubuh kemudian membatalkan puasanya. Tapi hadisnya dhaif. Adapun selain bersetubuh, dia membatalkan puasanya bukan dengan bersetubuh, makan, minum, sengaja. Maka ada riwayat dari Sa'id ibn Musayyab bahwa dia mengganti satu hari Ramadan. Tidak, satu bulan. Dia mengganti satu bulan. Ini fatwanya Sa'id ibn Musayyab. Ini orang yang sengaja tidak puasa satu hari di bulan Ramadan. Selain berhubungan suami istri, artinya makan, minum. Maka Sa'id bin Musayyab berfatwa bahwa dia harus mengganti satu bulan puasa. Satu bulan berpuasa. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dari Asim. Qala arsala Abu Khilabah ila Sa'id bin Musayyab. Abu Khilabah mengutus seseorang kepada Sa'id bin Musayyab. Fi rajulin yuftir yawman min Ramadan muta'ammidan. Tentang orang yang berpuasa di bulan atau berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja. Artinya sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa hukumnya? Apa hukumnya orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan? Qala Sa'id menjawab, Sa'id bin Musayyab, yasumu makana kulli yawmin syahran. Dia berpuasa setiap satu hari satu bulan. Jadi satu hari diganti dengan satu bulan. Jadi kalau 2 hari dia tidak puasa, dia harus berpuasa dua bulan dan seterusnya. Ini pendapat Sa'id ibn Musayyab. Kemudian Bukhari mengatakan wasya'bi, pendapat Imam Sya'bi, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Sya'bi ditanya tentang orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, beliau mengatakan yaqdi yauman makanah, pengganti satu hari tersebut di bulan Ramadan. Kemudian riwayatnya Ibnu Jubair, Sa'id Ibnu Jubair, ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Beliau mengatakan yastaghfirillah min dzalika. Pertama dia harus bertobat. Dia harus bertobat bahwa dia telah melakukan dosa besar, meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Wa yatub ila Allah, bertobat kepada Allah, tidak akan kembali mengulanginya. Wa yaqdi yauman makana. Kemudian dia mengganti satu hari, pengganti dari hari tersebut. Kemudian Ibrahim Nakhai, ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Beliau mengatakan yaqdi yauman makanahu wa yastaghfir rabbah. Dia ganti satu hari yang dia tinggalkan itu di bulan Ramadan, kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian hadis Qatadah Ibnu Di'amah, ini Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan, fi rajulin yuqabbilu naharan fi Ramadan. Seorang yang mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan. Au yubashirhu, bukan cuma dicium tapi diraba-raba juga. Au yu'alij, lebih parah lagi, bagian bawah juga.
fayamdhi, kemudian keluar madhi. Qala Al-Hasan mengatakan laisa alaihi syai'. Dia tidak mengapa, artinya tidak batal puasanya karena madhi tidak membatalkan puasa. Wa bi sama sana, tapi yang dia lakukan itu ada sesuatu yang buruk. Artinya yang dia lakukan itu, jadi mencium kemudian selanjutnya dia tidak menggauli dan tidak mengeluarkan mani, hanya mengeluarkan madhi, maka puasanya sah. Ini menurut Al-Hasan Basri, tapi itu perbuatan yang buruk. Fa in kharaja minhul ma' dafiq, kalau dia melakukan itu kemudian keluar air mani, fa huwa bimanzilati al-ghasyan, maka dia hukumnya sama seperti yang menggauli. Ini kalau sampai keluar mani maka puasanya batal. Puasanya batal. Wa qala Qatadah, kemudian Qatadah mengatakan in kharaja minhu dafiq. Ini pendapatnya Qatadah. Kalau keluar darinya air mani, falaisa alaihi illa ayyasuma yauman. Artinya batal puasanya. Dia sengaja mencumbu istrinya, akhirnya keluar air mani. Maka Qatadah mengatakan dia cukup mengganti 1 hari di hari yang lain. Artinya tidak membayar kafarah yang akan nanti dijelaskan oleh Imam Bukhari di sini. Kemudian selanjutnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Beliau mengatakan haddatsana Abdullah ibn Munir sami'a Yazid ibn Harun qala haddatsana Yahya huwa ibnu Sa'id anna Abdurrahman ibn al-Qasim akhbarahu an Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid an Abbad ibn Abdullah ibn Zubair akhbarahu annahu sami'a Aisyah radhiyallahu taala anha taqul inna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ikhtaraq, bahwasanya dia sedang terbakar karena melakukan dosa besar. Qala malak, Nabi bertanya, ada apa? Kenapa kamu terbakar? Dalam riwayat itu halaktu, saya binasa ya Rasulullah. Rasul bertanya, ada apa denganmu? Qala asabtu ahli fi Ramadan, saya menggauli istriku di siang hari Ramadan. Fa'utiyan Nabi SAW bimiktalin yud'a al-araq. Nabi didatangi suatu keranjang yang berisi kurma. Faqala ainal mukhtariq, mana tadi itu yang terbakar yang melakukan dosa besar? Qala ana, katakan saya Rasulullah. Qala tasaddaq bihadza, kamu bersedekah dengan keranjang kurma ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini tentang orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya bagaimana kejujuran sahabat Nabi SAW dalam beragama. Artinya ketika melakukan sesuatu yang melanggar syariat, dan dia tahu bahwa itu suatu pelanggaran, maka dia datang menghadap Nabi SAW untuk minta solusinya atau jalan keluarnya, apa hukumnya. Dia tahu bahwa itu suatu yang diharamkan, makanya mengatakan iqtaraktu, atau saya sedang terbakar dengan dosa-dosa. Padahal tidak ada yang tahu kalau dia melakukan itu kecuali dia dengan istrinya, tapi karena kejujurannya dia mengakui perbuatannya dan ingin meminta pendapat dari Nabi SAW tentang hukum yang akan dia dapatkan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh seseorang menceritakan dosanya kepada seorang alim untuk mendapatkan fatwa. Yang ketika dia meminta fatwa, boleh saja dia mengatakan saya melakukan ini, saya melakukan untuk mendapatkan jawaban atau nasihat atau apa saja yang bisa dia apalagi kalau berkaitan dengan hukum, dia minta fatwa. Cuma sebaiknya seseorang itu ketika bertanya tentang suatu hukum yang berkaitan dengan dirinya, terkhusus kalau di depan umum, itu sebaiknya tidak mengatakan saya. Artinya mengatakan saya melakukan ini. Karena untuk lebih menutupi aibnya kalau di depan umum. Sebaiknya mengatakan apa hukumnya kalau ada orang yang melakukan seperti ini. Apa hukumnya seorang perempuan melakukan ini, seorang laki-laki yang mengatakan saya melakukan ini. Apalagi kalau itu suatu maksiat
maka khawatir akan menjadi termasuk al-mujahirun, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku itu diampuni dosanya kecuali yang menampakkan dosa-dosanya. Artinya dosa yang ditutupi aibnya oleh Allah kemudian dia tampakkan. Tapi kalau berdua saja atau tidak ada yang mendengar, maka dia boleh mengungkapkan dosanya supaya lebih jelas hukumnya apa. Karena terkadang ketika dia sebutkan secara kinayah, ada orang melakukan jangan sampai jawabannya tidak begitu jelas. Kalau alim itu tahu, oh kau yang melakukan, sehingga dia bisa bertanya secara detail bagaimana kejadiannya, bagaimana ini, supaya hukum yang dikeluarkan lebih pas daripada kalau dia mengatakan ada seseorang, sampai seseorang tidak tahu siapa yang melakukan. Itu kalau dia cuma berdua dengan muftinya atau orang yang dia tempati meminta fatwa. Tapi kalau depan umum sebaiknya tidak menyandarkan kepada dirinya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya orang yang menyesali dosanya itu sudah dianggap bertobat. Karena Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi sahabat ini datang mengakui dosa-dosanya dan menyesali dosa-dosanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah dikategorikan dia telah bertobat dari dosa tersebut. Kemudian hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Sepakat ulama, berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Karena Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sepakat ulama bahwa jima itu adalah syahwat. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka itu adalah dosa besar. Itu dosa besar. Makanya wajib membayar kafarah. Makanya ulama mengatakan di antara ciri dosa besar kalau ada kafaranya. Kalau ada kafaranya atau ada hukumannya. Apalagi kafaranya ini besar, nanti akan dijelaskan pertemuan berikutnya di bab selanjutnya. Adapun di dalam hadis ini, riwayat yang kita baca tadi, Imam Bukhari dalam riwayat ini hanya menyebutkan kafarannya adalah sedekah. Karena Nabi mengatakan apa? Tidak disebutkan sedekah di sini. Hanya mengatakan fa'utiya Nabi SAW bimiktal yud'a al-araq. Faqana ila mukhtari qala ana qala tasaddaq biha. Sedekah dengan kurma ini, satu keranjang kurma ini. Di riwayat yang lain lebih jelas bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk bersedekah. Mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang untuk disedekahkan. Akhirnya ketika Nabi dibawakan satu keranjang kurma, Nabi mengatakan, ambil ini bersedekah. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Mau bersedekah dengan siapa? Saya yang paling miskin. Akhirnya Nabi mengatakan, kamu sedekahkan kepada keluargamu. Akhirnya dia bawa kurma pulang. Dia datang dengan masalah, pulang dengan kurma. Tapi nanti di riwayat berikutnya, di bab berikutnya akan disebutkan beberapa tahapan kafarah yang harus dilakukan oleh orang yang menggauli istrinya. Nanti ada pembahasan, ada 4 bab setelahnya ini semuanya tentang berhubungan suami istri. 4 bab Imam Bukhari sebutkan. Jadi nanti saja dijelaskan pertemuan berikutnya. Kemudian ini kafarah di sini, kafarah bagi yang membatalkan atau berhubungan suami istri itu kalau dia berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Adapun kalau dia berhubungan suami istri di luar, dia puasa sunnah. Puasa sunnah as-saimu al-mutatawwi amiru nafsi. Kalau dia berpuasa sunnah kemudian tiba-tiba dia menggauli istrinya, maka tidak berdosa. Karena puasa sunnah boleh dibatalkan. Atau dia puasa wajib. Artinya dia mengqada puasanya. Dia 1 hari tidak puasa di bulan Ramadan, musafir.
Akhirnya dia qada di bulan lain. Berarti puasanya itu puasa qada wajib. Kemudian dia menggaul istrinya di puasa wajib itu, tapi bukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Maka juga tidak bayar kafarah. Artinya dia cukup ganti di hari yang lain. Karena Allah mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Jadi kalau tidak bisa hari itu ya di hari yang lain saja. Jadi hukum-hukum ini menggauli istri dosa besar dan ada kafarahnya kalau dia melakukannya di siang hari bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan maka dia cukup mengganti di hari yang lain. Hanya saja ada perselisihan tadi disebutkan oleh Imam Bukhari di awal bab. Apakah dia wajib mengqada puasanya atau tidak? Karena dalam hadis Nabi tidak menyuruh orang ini untuk mengqada puasanya. Hanya menyuruh membayar sedekah, membayar kafarah. Apakah dia harus mengganti satu hari itu? Jadi dia menggauli istrinya, batal puasanya. Apakah satu hari ini harus dia ganti? Nah, ini ada perselisihan ulama. Jadi perkataan tadi itu beberapa tabi'in, Sa'id, kemudian Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah, Hammad mengatakan harus dia ganti di hari yang lain. Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan tidak diganti, tidak diganti. Ada riwayat diriwayatkan dari Nabi SAW ada tambahan di hadis yang sama, tapi ada tambahannya. Sum yauman makanahu. Kamu ganti puasamu di hari yang lain. Itu ketika dia menggaul istrinya di siang hari Ramadan, dia harus ganti puasanya tersebut selain membayar kafarah. Jadi dia bayar kafarah tapi dia juga bayar, artinya dia mengganti puasa yang dia tinggalkan. Tapi riwayat ini lemah. Riwayat ini riwayat yang lemah. Makanya nanti ada pembahasannya juga setelah ini, pendapat yang kuat bahwasanya dia tidak membayar atau dia tidak mengqada puasanya kalau dia bayar kafarah dengan puasa. Karena nanti ada pembahasan dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, yang 1 hari itu sudah gugur. Yang 1 hari itu sudah gugur. Tapi kalau dia membayar makanan, memberi makan 60 orang miskin, berarti dia harus puasa. Atau dia bersedekah, maka dia harus puasa. Kemudian terakhir, ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW. Ya, sekalipun sahabat ini datang dengan melakukan dosa besar, tapi Nabi tidak memarahi, tidak menghardik, tidak mencaci. Sekalipun dosa yang dia lakukan dosa besar. Ya, justru Nabi SAW kasih dia sedekah. Ya, kasih dia kurma. Ya, dia mendapatkan kedermawanan dari Nabi SAW. Ya, kemudian ini juga keutamaan orang yang jujur. Keutamaan orang yang jujur. Dia jujur mengakui dosanya, akhirnya dia pulang membawa kurma, membawa makanan untuk keluarganya. Artinya ini menunjukkan bagaimana mudahnya syariat Islam. Jika seseorang tidak mampu membayar kafarah, maka boleh dibayarkan oleh orang lain. Jadi Nabi bersedekah kepada dia, kemudian dia bayarkan kurma itu untuk kafaranya. Tapi ketika tidak ada orang yang bisa dia sedekahi, maka dia sedekahkan untuk keluarganya sendiri. InsyaAllah nanti masih ada pembahasan tentang masalah ini. Seperti saya sebutkan tadi, ada 4 bab atau 3 lagi, 4 dengan ini pembahasan tentang orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. InsyaAllah nanti kita jelaskan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.